Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, jadi jangan pergi dahulu. Ada topik menarik. Live life to the fullest strategy. Ini dibawakan oleh Pak Boni. Pak Boni mendapatkan pelajarannya dari Robin Sharma. Jadi kita akan menyimak dari Pak Boni. Silakan Pak Boni. Mungkin bisa juga sambil buka video. Terima kasih, keren sekali semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, saya bisa share screen nggak ini? Bisa. Udah ya? Udah. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga pagi ini kita happy semua lancar, semua baik. Bentar. Amin. Amin. Ya. Oke, udah muncul semua ya? Sudah muncul. Ya. Oke. Ini sebagai pembukaan. Jadi ini saya akan sharing tentang Robin Sharma. Ini salah satu bukunya yang terlaris, laku hingga 15 juta buku di seluruh dunia dalam berbagai bahasa gitu. Kita bicara di sini adalah tentang live life to the fullest strategi. Ini kita berpegang pada konsep-konsep Pareto ya. Jadi kalau tadi kita udah bahas banyak tentang spiritual dari meditasi, ini adalah kerangka besar atau cara Pareto supaya kita bisa leverage itu maksudnya daya ungkit gitu kan. Jadi apa yang ibaratnya yang kita lakukan 1 itu bisa menghasilkan 10 atau 1000 atau 10.000 gitu. Oke. Ini kita bicara tentang jam 5 pagi gitu kan. Asal dari dia. Jadi di sini sampaikan adalah jam 5 pagi itu adalah waktu yang paling sepi, terus kemudian highest human glory. Jadi dalam arti kita itu bisa dapat sukacita yang luar biasa besar dan damai. Paling damai itu jam 5 pagi gitu. Kenapa seperti itu? Ya nanti itu berdasarkan risetnya dia Robin Sharma dan dari diskusi dia dengan beberapa klien-klien terutama yang kelas-kelas yang udah sukses gitu. Nah, kita lihat sebentar siapa itu Robin Sharma ya. Dia konsultan self development dan leadership coach. Dia juga riset selama 25 tahun itu dia mempelajari semua orang-orang sukses. Dia sampai datengin rumahnya, datengin tempat kantornya gitu. Jadi kayak contoh misalnya Michelangelo gitu kan, pelukis gitu, atau Thomas Alva Edison, dia sampai datengin rumahnya. Ya datengin rumahnya terus perhatikan dia tempat kerjanya seperti apa sih gitu. Dia terus kemudian dia cari tahu kebiasaan-kebiasaannya apa, itu dia pelajari semua gitu. Dia pelajari semua sampai terus kemudian dia bikin buku-buku ini gitu. Dia ada 12 buku bestseller dan ini kita bahas satu yang tentang 5am Club itu. Dan klien-klien dia itu seperti Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, dia berkala itu seminar dengan karyawan di sana karena dia memang orientasinya selalu world class gitu. Jadi dia selalu encourage kita semua itu untuk berani punya mimpi world class gitu. Dan tentu untuk membangun mimpi itu perlu waktu ya. Dia selalu bicara roadmap itu 10 tahun gitu. Jadi kita sekarang nih misal Pak Abe gitu kan. Pak Abe pengen kelas ASEAN lah misalnya atau mungkin lebih kali ya gitu kan. Size-nya lebih besar lagi, itu roadmap-nya adalah 10 tahun kira-kira. 10 tahun itu kita bangun dari setiap harinya gitu. Sama juga seperti kalau kita bicara Feng Shui Pace gitu kan. Pace itu adalah yang paling dominan itu adalah sio hari gitu kan.
Ya itu juga sama. Jadi kita ngebangunnya itu tiap hari itu. Tiap hari itu miniatur hidup kita. Jadi kita akan jadi seperti apa nanti itu kita lihat tiap hari aja kita ngapain nih ya. Kalau kita tiap hari konsisten membangun value, membangun spiritual kita, terus kesehatan kita, terus ke kualitas diri kita, mindset kita gitu. Itu dalam sekian tahun itu sudah bisa terpola, terbaca gitu. Akan jadi seperti apa. Kira-kira gitu. Nah, ini contoh-contoh ya yang dia riset gitu kan. Tokoh-tokoh dunia, ada aktor, ada penemu, ada pendiri Amerika nih, Benjamin Franklin. Kita mulai dari Dwayne Johnson, The Rock gitu kan. Pasti semua tahu ya. Gitu. Dia rata-rata bangun tiap hari jam 4 pagi gitu. Jam 4 pagi dia bangun, terus dia nge-gym, fitness gitu kan. Terus dia fitness, terus kemudian dia melakukan PR pagi itu gitu. Jadi terus kemudian Jack Dorsey ini dia pendiri Twitter gitu kan. Dia bangun tiap hari rata-rata jam 5 pagi. Nah, dia terus meditasi. Sama juga seperti kita juga, dia juga rajin meditasi. Rata-rata orang sukses juga rajin meditasi juga gitu. Bentuknya macam-macam tapi pastinya. Terus kemudian termasuk dengan jogging 6 mil. Kira-kira 9 kilo lah tiap pagi gitu. Nah, terus kemudian Benjamin Franklin gitu. Dia bangun juga jam 5 pagi. Dia memulai hari itu dengan evaluasi dan menentukan hari ini mau ngapain gitu. What good shall I do this day? Gitu. Dia bertanya seperti itu. Dia menulis pagi semacam journaling. Terus kemudian dia merencanakan pagi itu seperti apa, dia evaluasi kemarin seperti apa, terus itu berulang-ulang terus-menerus gitu. Terus kemudian ini Leonardo da Vinci, ini termasuk yang pernah dikunjungi oleh Robin Sharma itu, didatengin rumahnya, terus kemudian dipelajari pola hidupnya gitu, sehari-hari dia ngapain gitu, dia pelajari gitu. Nah kalau ini agak unik nih, dia tidur itu setiap 4 jam, tidur 20 menit. Gitu. Nah, tapi dengan seperti itu dia bisa produktif sekali gitu kan. Dari sisi dia dominan pelukis ya, Leonardo da Vinci ini. Temuan-temuan juga ada, juga banyak. Tapi dia bisa produktif dengan seperti itu. Terus kemudian Muhammad Ali dia rata-rata bangun jam 4 pagi gitu kan. Bangun jam 4 pagi, dia sholat, berdoa, terus kemudian latihan fisik, fitness. Kemudian Cristiano Ronaldo, dia bangun juga rata-rata jam 4 pagi, terus kemudian dia latihan fisik, latihan fitness, dan dia journaling juga. Gitu. Conor McGregor ini juga sama, bangun jam 3 pagi. Jadi dari ini dari sekian banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses itu diformulasikan oleh Robin Sharma ini dalam formula ini. Kira-kira seperti itu. Tapi ini bukan berarti terus yang bangun siang jadi nggak baik, nggak juga ya. Ini tetap ada orang sukses yang bangunnya siang, ibaratnya seperti itu. Entah jam 7 atau jam 8 gitu. Tetap ada ya. Tapi ini kita bicara Pareto atau sebagian besar dari orang-orang sukses yang sudah itu seperti itu. Dan jadi di sini konteks di sini adalah kenapa hal ini penting gitu. Karena kami percaya kita semua yang di grup ini itu ingin hidup itu nggak setengah-setengah, nggak tanggung gitu kan. Jadi kalau yang Koabe bilang live, love, legacy gitu. Jadi legacy ya. Meskipun legacy juga nggak harus kita jadi orang besar seperti presiden atau seperti aktor Dwayne Johnson, nggak gitu juga. Tapi maksudnya dalam lingkaran hidup kita gitu, kita jadi legend gitu kan. Nah itu saya rasa
eh, strategi hidup ini jadi penting. Bagaimana kita menjalani hari itu dengan optimal gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dalam diri kita ini ada 4 interior ya, 4 interior empire gitu. Jadi ada mindset, heart set, health set, dan soul set. Mindset ini cara berpikir kita atau psikologis kita, terus heart set atau emotionality ini gimana cara kita mengontrol emosi, kita rutin untuk membuang energi negatif atau emosi negatif, dan membangun emosi positif. Terus kemudian health set ini gimana kita membangun kesehatan fisik supaya fit, kuat kerja gitu kan, atau kuat untuk belajar, kuat untuk menyelesaikan semua tanggung jawab kita gitu. Dan satu lagi soul set, spirituality. Ini yang kita kita latih tiap pagi lewat gratitude atau juga tiap malam lewat MPP gitu. Ini soul set. Jadi ada 4 interior yang bisa kita bangun nih untuk supaya hidup kita itu jadi gitu. Hidup kita nggak tanggung, hidup kita itu betul-betul ibaratnya setiap detik itu berarti. Oke, PR utamanya ada 4 ini. Terus kemudian ini ada langkah sederhananya atau high level ya. Jadi mulai dari superficiality. Superficiality itu hal-hal yang sifatnya kayak di permukaan, nggak dalam gitu kan. Bisa juga palsu atau bisa juga cuman sekedar kita basa-basi gitu kan. Istilahnya nggak mengakar gitu. Nah, pasti kita semua pernah ngalamin ya, bahwa kita itu cuman ya waktu lewat gitu aja, kayak nggak ada artinya gitu kan. Sibuk-sibuk doang tapi nggak jelas hasilnya apa, arahnya kemana gitu. Nah itu yang dimaksud superficiality. Dan dari bawah ini kita menuju ke atas adalah granularity. Granularity itu kita punya portofolio, ibaratnya hidup kita itu kan punya bagian-bagian gitu. Nah, misal saya sebagai orang tua, terus juga saya sebagai konsultan, saya sebagai teman, saya sebagai sahabat, saya sebagai warga negara. Gitu. Granularity itu adalah bahwa situasi di mana peran-peran kita itu matang, gitu. Sebagai orang tua kita sudah optimal, sebagai warga negara kita optimal, sebagai warga kompleks perumahan kita juga optimal, sebagai anak kita juga sudah optimal gitu. Jadi granularity seperti itu, di mana kita menjalankan fungsi atau peran-peran kita itu sudah optimal gitu. Dan ibaratnya nanti pada saat nafas terakhir kita ini, kita ibaratnya bisa berdoa pada Tuhan, kita bisa bilang bahwa Tuhan, aku sudah menjalani hidup sebaik mungkin, jalani tugasku sebaik mungkin, dan semoga Engkau berkenan dan aku sudah siap menghadapmu. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi betul-betul kita itu semua bagian hidup kita itu sudah kita usahakan secara optimal. Gitu. Nah untuk mencapai itu seperti apa? Nah ini ada 3 step nih. 3 step. Pasti yang pertama adalah better awareness, itu lewat learning and growing. Gitu. Awareness itu maksudnya kita sadar kita itu siapa, terus kemudian aware bahwa lingkungan kita seperti apa, teman-teman kita seperti apa, keluarga seperti apa gitu. Jadi step awal kita selalu tahu situasi kita ada di mana nih. Apakah kita ibaratnya kalau bicara kelas hidup gitu, kita ada di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 5 atau kelas 7 dalam bayangan kita sendiri ya gitu. Di situ kita dengan kita paham siapa kita apa adanya, di situ kita bisa belajar untuk lebih baik, jadi batu acuan awal nih untuk bisa bertumbuh gitu. Nah terus kemudian pada saat kita sadar siapa kita dan siapa di sekeliling kita gitu, itu adalah kita bisa membangun pilihan-pilihan, better choices gitu. Dan kita sadar kita tahu kita mau kemana gitu. Misal sekarang
kita ada posisi lulusan S1 baru lulus gitu kan. Kita sadar kita akan mau magang dulu, apakah kita mau langsung cari kerja atau kita langsung bisnis atau mau apapun. Kita ada pilihan-pilihan hidup tuh. Kita mau kemana gitu. Dan itu gitu sudah diputuskan, kita bisa laksanakan gitu, implementasi dan eksekusi, dijalankan apa yang jadi rencana kita gitu. Terus kemudian setelah sekian waktu gitu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, kita evaluasi gitu kan. Di situ ada hasil-hasil nih. Nah, istilahnya kita melakukan A, hasilnya ini. Kita melakukan B, hasilnya ini. Melakukan C, hasilnya ini. Ada hasil-hasil itu kita bisa memilih gitu kan. Lebih mantap yang mana gitu. Nah, dari situ kita juga ada income nggak selalu uang ya. Tapi pendapatan itu kita bisa peluang-peluang baru, bisa juga relasi yang lebih baik, terus kemudian bisa juga pemahaman skill yang lebih baik gitu. Nah, kita punya impact di situ, kita punya hasil dari apa yang kita lakuin, terus kemudian prosesnya kembali lagi ke awal, ke awareness lagi gitu. Apakah kita sudah naik kelas nih gitu. Kalau kita udah naik kelas, terus kemudian kita pelajari lagi kita mau ke arah mana. Jadi proses ini berputar terus nih gitu. Dari mulai awareness, terus kemudian kita memilih, kita menghasilkan, terus kemudian diulangi lagi awareness lagi. Jadi strategi sederhananya seperti itu. Bahwa kita hidup ini kita evaluasi terus-menerus. Kalau tadi lihat dari orang-orang sukses yang sudah kita tampilkan gitu, dia evaluasinya harian. Gitu. Hari kemarin saya apa yang harus diimprove. Hari ini apa yang bisa saya lakukan seperti itu. Nah, evaluasinya harian seperti itu. Dia berjalan terus. Nah, terus kemudian ritual pagi nih. Nah, ini kalau yang diformulasikan dari sekian banyak orang-orang sukses tadi, secara prinsip ritual pagi itu jam 5 pagi pada saat bangun gitu. Ada tiga garis besar utama gitu. Pertama gitu, bangun pagi adalah bergerak atau fitness atau apapun yang menghasilkan keringat. Gitu. Even cuman nyapu, ngepel nggak apa-apa, asal bisa keringetan gitu. Kenapa keringetan? Karena dengan berkeringat itu dia membersihkan kortisol, itu anti stres gitu kan. Jadi keringat itu memproduksi hormon untuk anti stres, terus kemudian hormon untuk bergembira gitu. Orang yang keringat itu bisa rilis hormon untuk kita lebih bergembira, terus kemudian emosi yang lebih stabil gitu. Terus kemudian otomatis kita berpikir juga akan lebih jernih gitu. Lebih waras, lebih jernih, lebih terang, kita lebih jelas dalam melihat diri kita sendiri dan melihat situasi gitu. Nah, itu kenapa berkeringat di pagi hari itu jadi begitu penting gitu. Nah, terus kemudian ini disebutkan hormon-hormonnya why di sini ya. Gitu. Nah, terus di situ benefitnya tadi less fear, kita jadi lebih berani, kita bisa mengalahkan stres, kita lebih fokus, terus lebih more game gitu. Jadi hidup itu ngerasanya kita seru gitu. Melihat hidup itu sebagai game yang seru gitu. Wah, ini ada peluang ini, ada peluang itu. Ini kalau misalnya kita bisa lakukan ini kayaknya asik nih. Ini kalau bisa melakukan itu kayaknya asik, seru nih gitu kan. Dan kemudian juga longevity panjang umur gitu. Nah, kira-kira gitu. Kalau pagi itu seperti itu. Terus kemudian reflect itu tadi kita journaling gitu. Kita evaluasi kemarin, kita nulis gitu kan. Kemarin itu kita ngalamin apa, terus kemudian ada hal-hal seperti apa gitu kan. Nulis juga senyamannya kita, nggak harus banyak-banyak juga gitu. Even cuman ya 4 kalimat juga nggak apa-apa gitu. Tapi perlu itu menulis. Nulis kemudian meditasi di situ. Terus kemudian ini afirmasi I am 25 tool gitu. Jadi kita nulis sebanyak 25 kali kita itu siapa gitu. Misalnya
saya pintar mengatasi masalah. Gitu. Saya bijaksana dalam menjadi kepala keluarga, semacam itulah. Ada 25 poin afirmasi diri kita yang kita tulis. Gitu. Terus kemudian gratitude ada 20. Kita bersyukur untuk minimal ada 20 poin. Gitu. Syukuri semuanya gitu. Saya rasa di sini sudah banyak keartian ya. Bersyukur kita bisa berkedip gitu. Bersyukur kita bisa bernafas dan bersyukur ada matahari pagi, sama afirmasi dan kemudian doa di situ. Ini semuanya harus ditulis ya Pak ya? Tulis tangan kayak begitu ya? Dia menekankannya gitu ya? Iya, gitu. Saya rasa juga nyambung dengan yang waktu itu disampaikan sama Bu Astri. Ya. Yes. Harus menulis gitu. Nah, menulis itu dia kita kayak bikin istilahnya prasasti ada energinya di situ. Yes. Gitu. Thank you, ya, menulis itu gitu. Dan di situ kita membangun sukacita juga di situ gitu kan. Pada saat kita menulis terus kemudian dopamin tadi hormon gembira gitu. Hormon gembira itu mengalir lewat semua sistem saraf kita gitu. Kita lebih berenergi dan kemudian kita lebih reaktif gitu kan. Jadi dalam menghadapi sesuatu kita bisa mikir dulu supaya kita memberikan respon yang terbaik gitu kan. Nah, benefitnya seperti sebelah kanan, happier, better performance, more aligned, better craft, positif. Jadi performa kita gitu itu banyak ditentukan ritual pagi kita ini gitu kan. Kenapa? Karena seperti yang saya pernah bahas sebelum gitu, bahwa pagi itu chi-nya besar gitu, energinya besar gitu. Ibaratnya itu kan setelah melewati fase malam istirahat gitu kan, semua diistirahatkan gitu. Mulai pagi itu energinya murni penuh besar gitu dari alam semesta ini untuk bisa kita serap seoptimal kita gitu supaya kita hari itu bisa perform sebaik mungkin. Jadi perform kerja itu kan salah satunya pertama kita punya energi besar gitu. Jadi seperti kita lihat kalau kita di kantor gitu kan, orang-orang yang perform tuh energinya besar gitu. Energi besar itu dalam arti dia gesit, terus kemudian dia selalu ceria gitu kan. Dia bisa cerita macam-macam lah gitu. Orang yang perform itu energinya besar gitu. Terasa seperti itu gitu ya. Terus kemudian karena energi besar itu dia punya performa yang lebih bagus pastinya gitu. Nah, dia juga berpikir juga lebih tajam, terus kemudian menyikapi segala sesuatu juga lebih baik. Terus kemudian bekerja juga lebih fokus, gitu. Lebih positif secara umum gitu. Oke, terus kemudian bagian ketiga, grow, tumbuh gitu. Nah, ini udah masuk ke meningkatkan value kita gitu kan. Ini dari belajar. Kalau dia gini nyaranin audiobooks. Jadi sambil kita jalan pagi itu kita bisa pakai earphone gitu, headset. Kita dengerin audiobooks tentang bidang kita gitu. Jadi ini tetap dia tetap menyarankan kita pilih satu bidang yang kita akan jalani bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Yang bidang yang utama ya, kalau yang di luar itu nggak apa-apa, tapi tetap ada satu yang utama. Misalnya kita milih untuk jadi pelukis, misal gitu. Ya udah, jadi dari sebagai pelukis itu kita terus berlatih, kita terus belajar ilmunya, kita tetap ngikutin dengan teknologi, misalnya pelukis itu dia bisa pakai cat yang update yang misalnya bisa berubah warna, misal seperti itu gitu kan. Kalau kena matahari bisa kadang kelihatan hijau atau ungu atau merah misalnya contoh. Bisa macam-macam lah. Jadi nggak selalu dengan cara-cara lama gitu. Tapi itu kita bangun terus satu skill yang utama gitu. Dia tetap bicara gitu, makanya karena untuk roadmap untuk sukses itu dia bilang minimal 10 tahun. Gitu. Kita pilih satu profesi atau satu skill, misalnya healer gitu kan, training healer gitu.
Ya udah kita jalanin itu minimal 10 tahun. Nah, dari situ kita konsisten, kita belajar terus, tingkatin skill kita, terus juga skill yang related, misalnya bagaimana kita memahami memahami klien kita, terus kita memahami sekitar kita, memahami pola-pola di semesta ini, gitu, berkembang terus gitu. Dan kemudian bisa belajar juga dari dokumentaris. Dokumentaris ini kisah-kisah ya, true story gitu. Jadi misal kita tadi jadi programmer gitu kan, kita programmer, kita baca dari programmer-programmer yang sukses itu seperti apa sih, dia ngebangunnya seperti apa, dia ngebangun ngebangun softwarenya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah itu dipelajari lewat hal-hal yang dokumentaris atau true story lah gitu. Mastermind, nah ini belajar kerangka berpikir, cara berpikir. Itu juga kita belajar framework gitu ya. Jadi seperti ini contoh tadi kan ada cara berpikir tuh, kita untuk 3-step formula gitu. Kita better awareness, better choices, better results gitu kan. Kita assessment diri kita siapa, nah kayak gitu-gitulah. Mastermind itu perlu kita belajar berbagai cara berpikir gitu. Terus kemudian study notes. Study notes itu dalam arti kita belajar juga sambil menulis gitu kan. Kita pelajari poin-poin apa yang kita pelajari gitu. Mungkin tadi kalau nyambung yang sudah pernah di-share sama Bu Astri gitu kan, bahwa kita menulis juga termasuk tentang ini. Pada saat kita belajar, kita juga menulis tuh. Menulis poin-poin yang betul-betul kita ingin tanamkan dalam hati, dalam pikiran kita gitu. Terus kemudian video courses, lewat YouTube, lewat video-video yang selain YouTube ada berbagai platform ya. Itu juga kita belajar gitu. Dan ini mengapa itu perlu gitu kan? Itu the 2 times 3 times mindset. Itu intinya adalah gimana kita bisa melipat gandakan hasil kita, hasil kerja kita gitu. Itu kita belajarnya dari itu, dari berbagai media gitu. Terus kemudian insight ini value yang kita ambil gitu kan. Apa yang kita pelajari dari itu, insight ini sebetulnya nggak selalu dari buku ya. Kita nonton film juga kita bisa dapat insight tuh. Misal kita nonton Avengers, Marvel gitu kan, film Avengers ini insight-nya adalah ternyata kita harus concern terhadap bumi misalnya, seperti itu gitu kan. Dari setiap sehari-hari kita harus selalu ngambil insight nih, insight supaya kita belajar. Hari ini kita belajar dari apa? Pada saat kita hari ini ketemu klien A gitu, dari itu kita belajar, ternyata dia orangnya begini, ternyata dengan sikapnya dia yang seperti itu, dia bisa mendapat kemurahan seperti ini misalnya, seperti itu. Insight itu penting juga, pembelajaran setiap saat kita sebagai manusia gitu kan. Terus mengapa ini penting juga adalah meningkatkan peluang, opportunities gitu. Dan times 20 value delivery, bahwa apa yang kita lakukan itu tuh value-nya bisa berlipat kalau kita belajar terus. Kalau kita sebagai konsultan, kalau kita terus belajar, kita bisa memberikan problem solving yang paling tepat untuk klien. Gitu. Kenapa ya? Karena kita belajar. Gitu. Dan kita belajarnya bukan sehari 2 hari. Kita belajarnya bertahun-tahun dan puluhan tahun. Gitu. Makanya kita mateng, gitu kan. Itu yang bisa bikin kita kasih value itu berlipat ganda, puluhan kali lipat dari apa yang dibayarkan oleh klien kita gitu. Ibaratnya klien kita bayar kita 1 juta, kita bisa berikan value untuk mengatasi bisnis dia di atas 20 juta misalnya, seperti itu. Dia bisa profit dari itu, dia bisa profit 20-30 juta atau bahkan lebih misalnya, seperti itu gitu. Nah, terus kemudian meningkatkan inspirasi. Nah, ini pada akhirnya kita akan bisa mencapai legend gitu. Legendary ini. Legendary itu seperti tadi diulas, itu bukan 1-2 hari kerja tuh. Puluhan tahun untuk menjadi legend gitu.
kita konsisten di satu bidang, kita konsisten puluhan tahun dan kita akan jadi legend gitu. Ya, kalau misalnya contoh yang di Indonesia, misal kita lihat Ana Avanti gitu kan. Kita lihat Ana Avanti keren sekarang gitu. Tapi dia ngebangunnya juga puluhan tahun. Dia 30 tahun atau lebih gitu. Jatuh bangunnya pasti ada gitu, tapi dia konsisten di situ. Nah, gitu contoh itu. Terus kemudian market icon. Kita akan dikenal sebagai dengan keunikan kita gitu. Misalnya saya sekarang profesi saya sebagai konsultan smart city gitu kan. Nah, saya terus mengasah skill saya di bidang smart city. Saya tiap hari belajar, saya tiap hari update tentang perkembangan berita. Tiap hari saya diskusi dengan partner, dengan klien, dengan untuk saya sebagai lebih spesifik lagi skill saya untuk bisa memberikan value gitu kan. Terus kemudian pada akhirnya pasti more prosperity, lebih sejahtera atau lebih kaya, lebih makmur. Tapi prosperity yang dibangun dengan cara ini adalah prosperity yang kita dapat karena kita banyak menabur. Nah, ini juga sejalan dengan prinsipnya Diamond Cutter ya gitu. Bahwa kita kita kaya bukan karena kita ingin kaya, tapi karena kita memang banyak menabur, banyak membantu orang lain, banyak membantu banyak membangun nilai-nilai baik hingga pada akhirnya kita pun sejahtera gitu. Dan kemudian benefit impact ini dalam arti dampak kita terhadap orang-orang sekitar kita gitu. Bahwa kita ini ada manfaatnya gitu. Bahasa simpelnya gitu bahwa kalau ada Bu ini di sini rasanya suasananya lebih happy misalnya gitu. Banyak ketawanya, banyak itu impact gitu kan. Dampak langsung gitu. Dan pada akhirnya immortality itu hidup sepanjang masa gitu. Bukan berarti kita terus nggak meninggal, tapi dalam arti nama kita dikenang gitu kan. Ya dikenang misalnya Bu Yuni ini orangnya semua orang ingat akan kebaikan dia. Dia selalu konsen dengan anak-anak hidrosefalus misalnya seperti itu. Dia selalu konsen dengan anak-anak tunanetra untuk dilatih untuk bisa menjadi bisa berkarya misalnya seperti itu kan. Jadi immortality itu nama kita sepanjang masa tuh harum gitu. Nah ini formulanya seperti itu. Nah ini secara medis lagi, secara ilmiah ya, gitu kan. Terus lewat jam 5 pagi ritual pagi kita ini dalam situasi yang sepi, gitu. Stillness itu tuh semua diam gitu kan. Pergerakan nggak gitu banyak, jalanan juga nggak terlalu rame gitu. Terus solitude kita sendiri gitu. Dan pada saat situasi itu gelombang otak ini berubah dari beta, alfa ke theta. Semakin lembut, semakin halus gitu kan. Nah itu ada situasi di mana kortisol menurun, dalam arti stres kita menurun gitu kan. Dopamin rises, hormon gembira kita tumbuh, dan serotonin kita menyebar. Serotonin itu stabilitas emosi gitu. Nah ini saat kita bisa menjadi seorang jenius. Jenius dalam arti betul kapasitas maksimal kita itu di sini bisa ada peluang untuk dibangun gitu kan. Nah, seperti bahwa kita menjadi orang terbaik, versi terbaik dari kita sendiri itu kita bisa dibangun di pagi itu, genius level gitu kan. Dan kita juga jadi semakin kreatif, kita bisa punya pandangan untuk jadi world class gitu. World class dalam arti kita akan punya bisa ada perasaan sejajar dengan tokoh-tokoh dunia lah gitu. Jadi kita secara mindset kita ngejarnya bukan kelas kelas negara atau kelas kota atau kabupaten, kita betul dunia gitu kan. Ya kenapa dunia ya maksudnya
kita impian sebesar mungkin gitu. Misal nanti jadinya nggak sesuai ya, ibaratnya pepatah itu kan ada apa? Tembaklah bulan gitu. Misal meleset pun kita akan dapat bintang seperti itu gitu kan. Jadi prinsipnya gitu, kita mimpi sejauh mungkin ya, misal nggak sesuai pun ya tetap tinggi gitu. Nah itu terus kemudian fase terakhirnya itu entry into the flow state. Jadi bahwa ini udah jadi apa ya, kebiasaan kita, habit kita, sistem kita gitu. Jadi tadi judul di awal adalah live life to the fullest strategi. Strategi itu adalah suatu sistem, mekanisme gitu kan. Suatu hal yang sifatnya bukan reaktif ya, hal yang selalu diulang terus-menerus itu strategi. Nah jadi dengan hal ini gitu, ini adalah satu strategi supaya kita bisa betul-betul mencapai diri kita yang optimal, semaksimal mungkin, dan lewat cara-cara leverage tadi, bahwa apa yang kita lakukan satu itu bisa menghasilkan 10, 100, atau 1000 gitu, yang daya ungkitnya selalu besar. Nah begitu kira-kira. Thank you Pak Bertoni, Pak Boni. Ini keren ya. Jadi saya lihat itu kan strateginya adalah sebetulnya cuma 1 jam ya, berarti jam 5 sampai jam 6. Tapi dia mengisi dari jam 5 sampai jam 6 itu hanya sebentar-sebentar saja kan. Jadi belajarnya pun hanya berapa 20 menitan kayak begitu atau. Tapi kita lakukan setiap hari. Hari dan akhirnya hanya 1 jam kita lakukan setiap hari, akhirnya kapasitas kita diperbesar sampai ya kita ke level internasional lah, ke level dunia. Jangan kita main yang deket-deket aja, tapi bayangkan ya kita bisa kontribusi sampai ya tingkat dunia. Nah itu keren. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah konsisten dan persistence. Wah gitu. Jadi hal sederhana kita lakukan terus-menerus. Kalau saya lebih saya juga saya yang level dunia itu saya dulu menganut prinsip ini Pak, yang 10 jam. 10.000 jam. Jadi cari jam terbang 10.000 jam. Buku apa ya? Outlier ya kalau nggak salah ya. Outlier atau apa gitu. Biar kita 10.000 jam, ketika kita udah sampai 10.000 jam itu pasti kita ke tingkat dunia. Tingkatnya tingkat dunia. Gitu. Ya, silakan betul. Pak Boni lanjut. Ya ini apa? Ada ini ya, ada notes gitu kan, atau golden rule apa ini? Don't confuse activity with productivity. Many people are simply busy being busy. Jadi perlu diakui banyak orang itu tuh sibuk dengan tanpa arah gitu kan. Yang penting dia sibuk, entah dia kerjain ini itu, benerin itu, tapi itu nggak terarah gitu kan. Tujuan akhirnya seperti apa sih gitu. Jadi nggak selalu sibuk itu baik gitu kan. Nah ini yang ditanamkan seperti itu, karena ini banyak kejadian gitu. Bahkan kita sendiri pasti pernah ngalami. Kita satu hari itu rasanya sibuk, tapi setelah kita pikir-pikir sebenarnya hari ini kita nggak banyak dapat apa-apa gitu loh. Misalnya sibuknya untuk hal-hal yang nggak penting gitu kan, untuk nanggepin misalnya marketing kartu kredit gitu, pada saat ya kita nggak butuh tapi kita nanggepinnya kebanyakan, misalnya seperti itu gitu kan. Ya, macam-macam lah. Nah, pasti kita bisa refleksi sendiri gitu kan. Jangan sampai kita sibuk dengan kesibukan yang tanpa arti itu, karena waktu jalan terus. Nah, dia sangat konsen terhadap waktu. Terus kemudian tadi yang Ko Abe sampaikan itu tentang 1 jam setiap hari, sebenarnya itu nggak mutlak 1 jam ya. Bahkan juga banyak orang juga lebih malahan gitu. Apalagi untuk fase grow, untuk belajar ya. Ada yang menambahkan 1,5 jam di situ. Gitu. Ada yang menambahkan 2 jam, ya, macam-macam gitu. Ini itu kan ibaratnya kali apa ya? 1 jam ya? 1 jam minimal ya? Ya, tapi konteksnya adalah bahwa setelah itu kita langsung aktif macam-macam gitu kan. Tapi kalau kita ada waktu lebih ya, itu bisa fleksibel lah. Tapi secara prinsip adalah
kita lihatnya itu sebagai proses pagi itu betul-betul kita prosesnya benar gitu kan, bahwa kita pagi tadi olahraga dulu gitu kan, kita berkeringat dulu gitu, habis itu kita afirmasi, meditasi juga nggak mesti 20 menit gitu kan, dia nulis di situ 20 menit, nggak mesti juga, senyamannya kita juga gitu. Tapi prosesnya tetap itu, olahraga, meditasi, belajar. Nah 3 itu, terus kemudian itu yang akan dari situ pada saat kita journaling kita juga ada bikin to-do list gitu kan. Hari ini kita mau ngapain nih? Misalnya ngurusin project ini, terus kita ketemu klien ini gitu. Kita tulis di situ. Dengan kita udah pagi udah merencanakan gitu, kita bisa lebih matang. Misalnya saya mau ketemu, misal contoh saya mau ngurusin proyek yang smart city yang Lampung, Bakauheni gitu kan. Saya siapin item-item ini, saya mesti pelajari ini, saya mesti tanya ke si A tentang ini, saya mesti konfirmasi si B tentang ini, misalnya seperti itu gitu kan. Ya jadi lebih matang. Kita di awal hari itu jauh lebih matang, jadi pada saat kita ketemu orangnya kita udah ceplos-ceplos, waktu kita lebih optimal. Nah kira-kira seperti itu. Ya sharing silakan. Ini loh apa, di challenge juga nggak apa-apa loh, nggak selalu ini benar ya. Iya. Ini adalah salah satu, ibaratnya kalau kungfu itu tuh salah satu jurus gitu kan. Ibaratnya ini adalah jurus menendang matahari misalnya seperti itu kan. Bisa jadi jurus ini bisa kalah nanti sama jurus tinju rembulan misalnya seperti itu gitu. Jadi ini adalah satu jurus ya, tendangan tanpa bayangan gitu. Jadi ini salah satu, tadi kayak KB kan juga cerita ada 10.000 jam, nah, itu jurus beda lagi tuh gitu. Tapi tetap ada benang merahnya, ada tetap prinsip sama adalah kita konsisten gitu kan. Di situ bahwa kita menekuni satu itu ya udah kita konsisten membangun di situ gitu. Ya nggak apa-apa itu. Ya itu beda jurus lah. Kira-kira seperti itu ngelihatnya. Oke. Sharing-sharing silahkan. Gitu. Silakan teman-teman, ada sharing pengalaman yang mungkin juga ternyata secara tidak sadar sudah melakukannya dan akhirnya berdampak baik. Silakan seperti itu. Kalau kalau Pak Boni sendiri pernah melakukannya, pernah intens melakukannya, kapan, terus apa, terus dampaknya apa? Pernah seperti itu Pak? Yang Udah, saya cerita dulu. Jadi saya itu dulu gitu lulus kuliah S1 gitu kan. Terus kemudian saya masuk ke ACC, Astra Credit Companies gitu. Lewat jalur MT ya, manajemen training gitu. Terus kemudian saya jalanin di situ sekitar 8 tahun. Terus kemudian saya gelisah tuh. Saya gelisah kok rasanya ada yang nggak pas nih sama saya gitu. Ya mungkin waktu itu setelah sekarang saya juga sadar waktu itu ada value-value negatif dari sisi saya yang berkembang gitu kan. Yang mungkin semesta ada mengarahkan saya untuk yang paling penting kamu matengin pribadimu dulu deh gitu loh. Mantap, sesuai talentamu, sesuai bahwa kamu bisa bertumbuh dengan positif dan punya skill-skill utama yang sesuai dengan talenta gitu kan. Nah, saya rasanya seperti itu sekarang. Nah, terus kemudian saya keluar, saya mencari itu betul-betul, saya nyobain macam-macam tuh. Segala macam saya cobain, terus kemudian evaluasi, terus kemudian sampai satu titik saya masuk S2, ngambil kuliah strategi gitu kan. Nah, kuliah strategi itu saya belajar lagi sebetulnya paling pas itu apa gitu kan. Saya belajar macam-macam case study gitu-gitu. Dan akhirnya setelah itu saya masuk di dunia konsultan ini, konsultan perencanaan gitu. Kebetulan saya juga lebih banyak nih di smart city. Nah, masuk di dunia konsultan, di sini saya masuk ke suatu
perusahaan yang udah kelas dunia gitu. Wis. Saya kerjanya di ICOM gitu. Nah, ICOM itu ibaratnya kalau konsultan perencanaan, arsitek, kawasan, kota gitu-gitu, dia nomor 1 dunia lah. Dia yang paling besar. Ya. Ya, dia masuk paling besar. Ibaratnya kalau kita ngelihat Citibank gitu lah. Nah, kalau Iya. dari bank itu kan yang paling besar Citibank gitu kan, yang mendunia gitu. Cabangnya ratusan ada di ratusan negara gitu. Ya, kalau ICOM juga sama, untuk dia konsultan arsitektur, terus kemudian perencanaan kota, dia cabangnya udah ratusan di seluruh dunia gitu. Nah, saya Iya. masuk di situ, terus kemudian exposure saya langsung ke level dunia gitu. Dalam arti pada saat tiap project itu saya belajar project-project ICOM yang di negara lain, ada yang India, ada di Cina, ada di Amerika gitu. Jadi exposure saya udah langsung dunia di situ. Di situ saya belajar gitu kan. Nah, ini saya terus Otodidak berproses. nyari bahan sendiri, Pak. Otodidak Gimana? itu dari otodidak nyari bahan-bahan sendiri. Itu juga ya pasti gitu. Saya cari bahan, tapi juga saya belajar dari project-project di berbagai negara gitu. Untuk gitu. Nah, terus kemudian kebetulan dengan ICOM ini terus berlanjut, ini udah jalan hampir 4 tahun ya di situ gitu. Dan saya terus berproses di situ, project juga jalan terus, ada yang baru terus. Ya, di situ saya berproses gitu. Ya meskipun kalau dihitung tadi bicara Robin Sharma dia bilang roadmap-nya 10 tahun. Saya mungkin sekarang baru roadmap tahun ke-5 lah kira-kira gitu loh. Udah mulai menjejak ya di Ya, gitu. di dunia ya. Iya. Ya, kira-kira saya tahun ke-5 ya. Jadi setengah roadmap nih. Kira-kira Iya. seperti ini bahwa 10 tahun udah benar-benar besar lah. Seenggaknya Robin Sharma bilang 10 tahun besar di dunia. Ya, gitu. Dia bilang gitu. Jadi pelajari pola untuk level dunia itu dalam arti bukan terus ya kayak tadi, dalam arti nggak terus seperti Dwayne Johnson, The Rock gitu, atau kayak Benjamin Franklin, nggak seperti itu. Tapi itu dalam arti value kita itu laku untuk dunia gitu loh. Betul. Dunia mau orang luar mau membayar atas value Betul. kita, mengapresiasi Kompetensi kita gitu ya. kan. Ya, secara kompetensi kompetensi kita udah kelasnya kelas dunia. Kayak ya gitu. gitu. Ya, masalah besar kecilnya relatif, dalam arti kelas Iya. dunia itu apakah klien kita 1 atau 100 atau 1000 itu relatif ya. Tapi Iya, dalam iya. arti bahwa kita dikenal oleh orang luar atas skill kita. Nah, itu Betul. puncaknya seperti itu. Robin Sharma menyampaikan gitu. Nah, itu ya, jadi bahwa, dan ini juga nggak selalu profesi ya, nggak selalu pekerjaan ya. Jadi bisa juga bahwa kita aktivis lingkungan misalnya seperti itu, atau bisa juga kita aktivis kemanusiaan gitu, humanitarian gitu. Itu bisa juga seperti itu, bahwa kita juga sebagai konsultan lainnya gitu bisa. Jadi atau kita sebagai chef, kita sebagai apapun peran kita itu bisa untuk kita usahakannya, mindsetnya adalah ngejar world class nih, kelas dunia gitu. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini nggak terbatas apapun talenta kita macam-macam. Ada juga misalnya seperti Pak Herwiratno gitu kan, untuk bicara soal arwah atau mendoakan arwah, itu pun juga bisa kelas dunia tuh, seperti itu gitu loh. Iya. Jadi apapun panggilan kita, apapun skill kita, talenta kita, itu kita bisa punya mindset kelas dunia gitu. Iya. Gitu kira-kira. Mungkin ada sharing. Sip. Keren. Jadi memang yang kita sekarang kan banyak latih. Mau nanya dong? Iya. Oke, gimana? Silakan. Ya, mau nanya. Kalau tulis itu apa? Yang kayak bersyukurnya apa itu harus pagi hari atau malam ya?
Hmm, untuk kita bisa create happiness yang besar pagi. Oh, pagi ya? Saya soalnya kebiasaan tulis tuh malam mau tidur. Nggak apa-apa, gitu. Oh, lebih bagus Soal- Cuman pagi. ini kalau ini Logikanya mungkin karena kan kita bersyukurnya pagi karena dengan rasa syukur yang dari pagi itu rezekinya datang di siang. Misalnya gitu. Mungkin gitu kali ya logikanya. ya betul. Jadi Oke. intinya gini, Robin Sharma tuh dia bilang aktivitas yang sama tuh bisa dilakukan siang atau sore atau malam gitu kan. Misal contoh tadi menulis gitu kan. Cuman impact-nya beda. Betul. Tadi misalnya kalau misalnya kita nulisnya pagi itu dengan happiness atau energi kita yang begitu semangat pagi itu kita bisa dapat hasil siang gitu loh. Pada saat kita ketemu siapa, terus kemudian kita begitu happy, terus dia juga happy, mungkin dia ada rezeki dari dia ke kita, misalnya seperti itu tadi konteks Pak Abe ya, bisa seperti itu gitu. Mungkin Oke, kayak oke. Nulisnya itu yang penting dalam kondisi theta. Jadi ini masukan aja ya. Jadi kondisi theta. Kalau pagi itu biasanya kita afirmasi contoh pagi ini atau niatnya atau pagi ini tuh apa, planningnya apa kayak gitu. Terus kemudian malam nulisnya adalah jurnal syukur. Itu lebih bagus lagi. Jadi yang penting dalam kondisi theta, bukan dalam kondisi beta atau dalam kondisi kalau kondisi delta pasti nggak bisa nulis kan kayak gitu. Jadi bagus sekali dan saya juga pernah membaca satu tulisan bahwa dengan buku atau kertas dan pena kamu bisa pergi kemana saja, kamu bisa mewujudkan impian. Tulisan ini luar biasa. Jadi dari berbagai buku, dari berbagai trainer atau coach pemberdayaan itu menulis tangan itu adalah salah satu terapi yang sangat luar biasa ya karena itu melibatkan holistik ya ada body atau tangan kemudian juga mind juga dan juga perasaan jadi melibatkan 3 otak sadar otak bawah sadar dan otak tidak sadar itu coba mulai dikembangkan ya dengan menulis gitu daripada curhat ke orang atau curhat di medsos itu nulis tangan itu sangat-sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena ya tadi kita balik lagi ke zaman dulu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kenapa orangnya itu nggak selalu sibuk, nggak terlalu sibuk, tapi orang dengan penghasilan rata-rata dia bisa menyekolahkan anak dengan pendidikan yang tinggi tanpa hutang. Tapi sekarang banyak sekali orang yang hidupnya luar biasa, tapi banyak hutang kayak gitu. Jadi kembali lagi ke zaman dulu dan juga kembali ke alam kayak gitu. Terus kemudian saya pernah belajar sih. Tapi ini loh Pak Bartoni keren banget gitu. Hanya saja menambahin sedikit-sedikit dari pengetahuan. Iya nggak apa-apa. Ya bangun pagi, kemudian bahkan saya pernah mengikuti satu pelatihan itu bahwa bangun pagi, keluar rumah jalan kaki dan yang nulis tadi ya, terus kemudian juga sarapan, makan siang, kemudian makan malam, batas tidur itu juga mempengaruhi rezeki karena apa? Itu semua mempengaruhi metabolisme, mempengaruhi energi dan kita tahu bahwa semua di dunia ini adalah atau alam semesta ini isinya adalah energi. Sharingnya bagus banget, nyambung banget. Apalagi kalau nulisnya itu digabungkan dengan grafologi. Kita nulisnya itu kemiringannya kemana, kemudian bentuk hurufnya itu kemana, itu keren banget. Kalau masalah rezeki, berapa kekayaan dan sebagainya, itu mungkin itu mengikut, tapi ketenangan batin, kebahagiaan, kerukunan dalam keluarga itu terasa banget dengan ini. Gitu. Terima kasih ilmunya, terima kasih Pak Bartoni, terima kasih Ko Abe, terima kasih Gratitude, dan terima kasih semuanya. Selamat pagi. Makasih. Iya. Jadi ini aku nambahin sih. Jadi sorry bentar. Kalau ekstrimnya dibalik aja, misalnya pagi-pagi kita udah bete gitu ya, udah emosi gitu kan. Nah, itu kan akhirnya emosi negatif. Akhirnya kan siangnya aja pasti udah hari itu akan kacaunya lebih banyak. Nah, kurang lebih seperti itu.
akhirnya kita bersyukur di pagi, kita bersyukur di pagi, efeknya kan jadi lebih, sehari itu akan lebih enak. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan tadi siapa? Sorry, Bu Santi ya? Aku, Ya, Pak Tony, aku mau nanya. Kan kita setiap pagi kan nulis yang itu kan. Nah, terus habis nulis itu kita baca lagi nggak? Iya, Perlu dibaca lagi nggak? iya dibaca lagi. Jadi nulis dengan kesadaran ya. Kita dengan kesadaran penuh, mungkin bisa juga kita baca lagi beberapa kali, terus kita perbaiki, tambahkan note seperti itu gitu. Enggak, maksudnya itu kan dalam posisi kita masih dalam tahap menulis ya. Ya, Nah, maksud saya sesudah selesai menulis itu kita perlu baca lagi nggak? Maksudnya siang-siangnya kita baca lagi atau apa gitu? iya. Atau Pasti, cuma tulis paginya aja? pasti dibaca lagi karena itu kan kita termasuk nulis itu termasuk bikin rencana hari itu gitu kan. Oh ya. Ya, jadi Jatuhnya itu seperti agenda gitu ya. Kalau untuk yang agenda. afirmasi, kalau yang untuk afirmasi kayak gitu tetap dilihat juga ya. Iya. Yang untuk afirmasinya ya. Iya, jadi misalnya kita sambil nunggu klien nih gitu kan. Kita ada waktu nunggu klien misalnya 5 menit gitu. Kita buka-buka lagi agenda kita nih. Ya, kita afirmasi lagi juga nggak apa-apa gitu. Terus kemudian kita gratitude lagi juga nggak apa-apa. Afirmasi kita hari ini gitu ya. Ya, gitu. Bahwa saya penuh sukacita, saya banyak rezeki gitu. Iya. Itu sambil jadi mengingatkan terus ya. Ya, agenda ini kita pegang sepanjang hari itu. Kalau kita ada waktu senggang sambil nunggu apa atau sambil ngapain itu kita buka baca sedikit gitu. Nah, buka lagi baca sedikit gitu. Oh gitu. Ya. Gini, ini sih masukan aja, maksudnya informasi aja. Saya dikasih tahu sama dokternya papa saya, kemarin itu saya sempat ikut seminarnya dia juga. Dia setiap malam, setiap kali dia mau tidur, dia nulis satu buku. Dia nulis di buku itu apa aktivitas dia per hari ini. Nah, sesudah dia tulis buku itu, dia nggak baca lagi. Jadi sekarang saya punya 2 buku dong. Satu buku pagi, satu buku malam. Mantap. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang sore itu saya nggak perlu baca lagi. Tapi kalau yang pagi ini jadi handbooknya saya ya. Iya. Nah, ya, jadi, oke. Thank you. Ya, jadi kenapa tadi saya analogikan ini adalah jurus. Tadi misalnya contoh tendangan tanpa bayangan gitu. Pada akhirnya gini, jurus itu tuh kan kita belajar itu memang ada polanya gitu. Cara tendang gini, cara pukul seperti ini, tapi itu tetap fleksibel dalam ngadepin lawan kita gitu. Jadi itu juga sama. Jadi formula ini itu tetap fleksibel nyesuaiin sama diri kita gitu. Diri kita seperti apa, seperti tadi contoh misalnya karena saya lagi ngejar mau ujian untuk grow-nya ini diperbanyak, misalnya belajarnya dari 20 menit jadi 5 jam, ya nggak apa-apa, itu memang situasinya seperti itu gitu. Sama juga kalau kita tadi jurus tadi gitu kan, kita ngadepin pakai jurus yang sama, ngadepin 1 orang sama ngadepin 5 orang mungkin beda gitu loh. Ada variasi-variasi di tengah yang mestinya setelah nendang terus mukul bisa juga nendang lagi, contoh kayak gitu kan. Jadi ini adalah framework ya, kerangka berpikir, pola, strategi atau siklus yang kita ulang terus-menerus, tapi tetap fleksibel. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan lagi menulis siang hari, sore, atau malam, ya nggak ada masalah gitu. Itu tetap disesuaikan dengan diri kita gitu loh. Bukannya kita yang terus menyesuaikan diri kita untuk ngikutin framework ini enggak gitu loh. Dia yang nyesuaiin ke kita gitu. Jadi kira-kira gitu kerangka berpikirnya seperti itu. Thank you Pak Bertoni, sharingnya luar biasa. Ya, sama-sama. Terus slide sebelumnya apa ya, awareness ya. Nah, awareness itu penting juga, awareness. Kita terus belajar, nah praktek. Nah, ketika udah praktekin itu akhirnya meningkatkan awareness lebih dalam lagi akan yang kita pelajari. Terus gitu berputar akhirnya ya
hal-hal kecil sederhana pun akhirnya awareness-nya makin tinggi, akhirnya nanti impact dengan awareness-nya makin besar, impact-nya nanti akan makin besar. Betul. Bahkan sampai hal yang paling sederhana ya. Contoh kita bikin teh gitu kan. Dengan awareness itu kita nanti bisa dapat ini bisa bikin teh yang paling enak itu dipanaskan misalnya 10 menit gitu. Terus kemudian tehnya sekian, gulanya sekian. Even kayak gitu dari proses kita tiap hari gitu, dari hal-hal kecil itu mateng gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Gitu kira-kira. Nah, kita perlu atur tuh. Dari kita adapt teori ini, terus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, terus kita atur time management kita sendiri. Gimana ya kita melakukan 1 jam ini atau lebih dari 1 jam ini di keseharian kita. Harus ada step-stepnya ini. Ada bersyukurnya, ada belajarnya. Saya juga, ini mengingatkan saya sih, oh ya, belajarnya kadang-kadang saya malas gitu kan. Jadi, tapi dari kemarin udah mulai nih, ada buku-buku ya, belajarnya ya mungkin 20 menit ada sih, 20 menit atau setengah jam baca bukunya, tapi kadang-kadang baca bukunya asal buka aja, saya buka, buku ini saya buka sebagian, terus saya baca paling cuma 1 halaman sih, 1 halaman, terus saya buku lain lah, baca 1 halaman lagi, kayak gitu-gitu, dikit-dikit lah, kayak gitu. Tapi asik juga, pengen dirutinin, gitu. Iya, betul. Benar tentang itu. Nah, ini membangun kebiasaan tadi ya. Nah, kebiasaan itu tuh, ini secara psikologis dari risetnya Robin Sharma itu total perlu 66 hari bangun kebiasaan baru gitu. Ada 3 fase gitu kan. Fase pertama, masing-masing fasenya 22 hari itu. Ini berdasarkan pola-pola psikologis dari risetnya dia dan kemudian dari apa yang dialami sendiri gitu kan. Nah, dia bikin riset perlu 66 hari gitu. Jadi stage 1 itu distraction. Kita betul-betul 22 hari pertama itu kita betul-betul ngobrak-abrik tuh kebiasaan lama yang buruk gitu kan. Kita ibaratnya bumi hangus gitu loh. Bumi hangus, semua yang jelek-jelek kita hancurkan supaya semua bersih, siap untuk dibangun hal-hal baru yang baik gitu kan. Itu perjuangan paling berat itu 22 hari pertama gitu. Terus kemudian instalasi atau membangun itu adalah 22 hari kedua tuh. Dia ngebangun itu, terus kemudian ya kita bangun semua kebiasaan-kebiasaan bagus, kita konsisten gitu. Ya pasti ada meleset-melesetnya, pasti ada, semua orang juga begitu ya. Mungkin hari itu dia nggak bisa bangun jam 5, bangunnya jam 6 atau jam 7, ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting ritual pagi itu tetap jalan gitu loh. 3 fase tadi, olahraga pagi, terus kemudian afirmasi, terus kemudian belajar, itu tetap jalan gitu loh. Meskipun bangunnya kadang siang nggak apa-apa, tapi ibaratnya berpikirnya adalah kalau kita nggak dapat 10, minimal kita dapat 8 deh. Kita minimal dapat 7, minimal dapat 6 gitu loh. Daripada nggak dapat sama sekali, dalam arti jangan sampai kita gitu bangunnya siang terus ya udah hari ini nggak usah ngapa-ngapain sekalian deh. Dalam arti hari ini ritual paginya nggak usah ada, nggak gitu juga gitu loh. Jadi itu proses bertumbuh kita ya. Yang paling penting adalah konsistensi, yang utama di situ. Jadi gitu, konsistensi ini kita lepas sehari 2 hari, tuh ngangkatnya setengah mati tuh. Iya. Untuk kembalikinya seperti semula tuh setengah mati, dan jadi apa yang sudah kita bangun sekian waktu itu bisa rusak gitu kan. Nah gitu. Terusnya Robin Sharma sendiri juga bilang untuk ngebangun ini nggak gampang gitu. Ya kelihatannya kita lihat kan keren-keren gitu kan. Tadi ada kerangkanya begini, wah bagus ya ini wah ini bisa ngilangin stres, ini bisa bikin happy. Ya kita lihat gitu kelihatan keren ya, tapi ngejalaninya itu jungkir balik juga gitu loh. Ya dia juga bilang gitu, tapi nggak apa-apa, yang paling penting konsisten gitu. Nah nanti pada saat kita udah konsisten nih,
sekian hari itu. Nah ini masuk ke stage 3 ya. Stage 3 adalah integrasi gitu. Integrasi itu dalam arti betul-betul kebiasaan kita itu tuh mengakar, menyatu sama seluruh aspek hidup kita gitu, berintegrasi gitu kan. Jadi fase ketiga ini bahwa udah jadi kayak nafas kita nih, kebiasaan kita udah ibaratnya kita udah nggak bahkan sampai fase kita nggak usah nyalain waker gitu kan. Kita bangun pagi otomatis, terus kemudian semua itu udah berjalan secara otomatis. Nah, seperti itu. Untuk membangun itu, dia juga perlu minimal 22 hari. Ini angka minimal semua ya. Bisa lebih juga. Untuk case tertentu juga bisa kurang gitu. Tapi dalam arti, untuk membangun strategi itu perlu waktu. Jadi strategi itu kan konteksnya adalah rutinitas, satu ada aspek rutinitas, terus kemudian arah kita mau seperti apa, terus kemudian juga ada proses perbaikan terus-menerus tuh. Jadi ada aspek-aspek seperti itu dalam strategi itu. Ini sama dan ini bisa kita terapkan ke semua aspek hidup kita ya. Concern-concern kita, misalnya kita untuk membesarkan anak gitu, terus kemudian kita untuk bersosialisasi itu. Proses-proses itu semua bisa dijalankan, bahwa kita evaluasi terus, kita cari aspek Paretonya, leverage-nya gitu. Misal contoh di komplek perumahan kita gitu, biar kita lumayan dikenal, terus banyak tahu situasi, misalnya untuk pas acara kumpul-kumpul kita datang gitu. Kita datang dan di situ kesempatan kita untuk ngobrol sama semua orang gitu, mengenali semua gitu. Terus abis itu kita menghilang nggak apa-apa. Istilahnya sehari-hari kita nggak pernah kelihatan di kompleks itu nggak apa-apa gitu. Yang penting pas acara kumpul kita betul-betul total di situ gitu. Dan di situ juga semua warga datang gitu kan. Kita bisa bicara hati ke semua masing-masing gitu. Habis itu kita udah menghilang lagi di situ. Contoh kayak gitu. Ya, ini bisa macam-macam. Pak Bertoni mau bertanya dong. Tadi Ya, uraiannya silakan. bagus. Tapi kalau intisari dari yang poin yang terpenting di dalam buku itu Pak Bertoni terapkan, di awalnya mulai dari apa? Dari mindset atau goal, what you want to be atau gimana. Jadi terus sama ini sih, kalau kita sebagai seorang yang punya dream yang besar, kan kita mau mencapainya. Dan kita harus memilih pasangan yang seperti apa gitu, karena itu pengaruhnya besar banget ya. Kita ini lagi mengejar sesuatu dream kita, terus udah gitu pasangan kita frekuensinya beda, pemikirannya beda, ininya beda, tujuannya beda. Apakah bisa mempengaruhi juga hasilnya gitu loh. Jadi kalau kita kan want to be-nya ini, tapi kita do-nya ini. Ya, baru kita ada have. Waktu do-nya ini, waktu kita mau action-nya, kita banyak sekali interruption yang tadi Pak Bertoni bilang. Interruption-nya apakah ini mendukung atau benar-benar full ini atau apakah. Karena kalau menuju world class atau menuju pencapaian itu tuh kita fokusnya benar-benar ada hal yang mesti kita fokus ya. Kalau berapa persen gitu ya, mungkin 80% gitu ya, yang 20% kayak gitu. Kalau menurut Pak Bertoni gimana? Saya sih ada yang udah dengar kayak Elon Musk tuh dia dia prioritinya ini, dia untuk relationship secondary, the third ini gitu. Jadi bukannya dia mengabaikan, tapi dia prioritasnya ini gitu. Jadi Betul. menurut Pak Bertoni apa gitu? Dan betul. Ya, jadi implementasinya macam-macam tuh. Ada orang yang ini contoh ya. Waktu itu ada seorang fresh graduate gitu kan. Fresh graduate terus dia memilih untuk berprofesi di digital marketing gitu. Terus jadi dia betul-betul dia set waktu 6 bulan nih. Dalam 6 bulan tuh betul-betul dia nggak kemana-mana. Dia betul-betul di rumah, dia ngulik, belajar semuanya gitu kan. Bahkan dia kumpul-kumpul teman pun enggak gitu loh. Sampai segitu. Jadi dia kumpul keluarga juga enggak, kumpul teman juga enggak ya. Misalnya datang pun dia cuman tadi yang
yang leverage-nya tinggi lah. Contoh kalau pas ada kumpul reuni, dia datang, dia ngobrol sama orang, habis itu dia ngilang gitu. Ngilang dalam arti dia ditelepon juga susah, di WA juga susah gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi dia betul-betul dia ambil waktu 6 bulan itu, dia konsen ke skill utamanya dia, yaitu digital marketing gitu. Ada yang seperti itu gitu. Dan kalau misalnya contoh kita sudah punya itu kan contoh single ya, single baru fresh graduate, dia nggak punya istri, nggak punya anak. Nah, dia bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau untuk orang yang sudah berkeluarga, pasti situasinya lain gitu kan. Nah, kalau yang udah berkeluarga ini kita bisa kombinasikan contoh dengan bibit tadi yang kita udah pernah banyak bahas ya gitu kan. Ya, kita berusaha terus konsisten menabur bibit yang baik supaya faktor luck kita diperbesar gitu loh. Nah, jadi ibaratnya kalau yang kita tanpa menabur, kita untuk dapat sales 1 kita harus prospek 20 orang misal gitu. Kita prospek 20 orang baru dapat 1. Kalau misalnya kita taburan kita bagus, diharapkan ya kita ngobrol sama 3 orang aja udah dapat 1 gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi itu kombinasi dengan taburan tadi yang bisa. Terus kemudian kalau dari aspek pasangan nih, itu juga sama ya. Kita bisa menabur gitu kan, supaya pasangan kita itu bisa lebih support, kita bisa lebih memahami kita ya. Ya, cara menaburnya itu bahasan beda lagi lah. Mungkin sebelumnya udah banyak dibahas juga. Tapi intinya gini, ini adalah framework cara berpikir untuk kita mencapai tujuan gitu kan. Dan di tengah-tengahnya kita bisa kombinasikan dengan skill-skill atau jurus lain lah yang kita tahu gitu loh. Nah, itu kita bisa kombinasikan seperti tadi, misalnya kita bisa banyak diskusi sama orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita gitu kan, atau dapetin mentor, atau kita belajar dari banyak buku-buku yang memang kelasnya dunia lah seperti itu. Nah, terus kemudian pada saat kita fokus, kita konsisten, kita juga disiplin menabur gitu kan. Saya rasa sih pasangan pasti bisa ke depan semakin support, dia juga semakin happy gitu. Pasti kita juga ini ibaratnya kita kasih sajen gitu kan. Kalau orang Jawa pasangan disajen, maksudnya kita entertain dia lah, traktir apa gitu. Ya, maksudnya kalau dengan ibaratnya kita juga secara prinsip ya, dunia itu kita nggak boleh gratisan gitu kan. Dalam arti kita pengen pasangan support ya, kita juga membahagiakan pasangan misal seperti itu. Nanti ada waktunya dia bisa lebih support. Kira-kira gitulah. Nah, itu teknis teknis caranya gitu bisa macam-macam. Moga-moga menjawab ya. Menjawab sih. Kalau Pak Bertoni sendiri sama istri gitu, Pak Bertoni itu kan aku lihat sih cukup ini ya, cukup ya bagus gitu ya, suka baca, suka ini ya, dan juga mungkin masuk ke dalam manajemen training itu, jadi ada basic yang bagus gitu ya. Jadi kalau result itu kan from the activity atau daily activity yang kita dapat, baru kita dapat kan. Kalau daily activity-nya apa ya nggak dapat. Daily activity-nya misalnya memasak ya kagak dapat. Pandangan manajemen, pandangan time management kayak seperti Pak Bertoni nggak akan dapat gitu. Karena background-nya Pak Bertoni adalah memang udah pernah kerja di perusahaan yang world class gitu. Jadi ada something yang dipetik. Kalau orang yang nggak ada background di world class, bagaimana dia di lingkungan yang bagaimana dan the habitnya itu juga nggak suka baca buku atau nggak suka apa, ya nggak mungkin nggak tercetus seperti mau menjadi impact yang world class gitu kan. Jadi intinya sebenarnya di awal dari satu mindset, second environment activity, apa yang dilakukan setiap hari, do-nya apa, jadi akhirnya ada menentukan resultnya gitu, betul nggak? Kalau Pak Bertoni sendiri bisa mencapai seperti ini, apakah
ya mau menuju kemana, dan juga dukungan dari keluarga, istri. Istri apakah mirip-mirip, demen baca buku juga, atau jadi lebih happier kan? Pak, aku lihat Pak Ya, Bertoni family-nya lebih benar-benar couple yang kayak apa ya, couple yang model gitu, happier couple aku lihatnya waktu kita pergi ke Bandung kan. ya. Aku bisa feel bahwa Pak Bertoni dan istri itu hubungannya bagus dan memang kayaknya seimbang, dan memang ya gitu. Coba ceritakan sedikit aja. Jadi malu nih. Ya, saya nggak berani apa ya, bukan nggak berani sih, maksudnya nih saya sambil dipelototin soalnya, makanya nggak berani. Nggak, maksudnya gini ya, diedit aja. oh gitu. Jangan sesuai realita, diedit biar kita tonton. Iya, jadi gini, sekarang ini di zaman digitalisasi ini semua ilmu itu banyak dan gratis ya. Bahkan sekarang S2 gratis online di luar Amerika itu pun juga sudah ada beberapa gitu. Atau S1 gratis online itu juga sudah ada gitu. Jadi zamannya udah semakin beda ya. Secara prinsip gini, ini ngomong itu dulu ya, tadi konteks misalnya orang-orang yang nggak pernah nggak ngalamin sekolah tinggi atau pernah di perusahaan world class gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya adalah yang paling penting adalah niat gitu kan. Pada saat orang punya semangat untuk selalu menjadi lebih baik, terus kemudian dia ngejarnya matahari biar bisa meleset kenanya bintang gitu kan. Pasti nanti secara bawah sadar, terus juga secara activity dia akan terus mencari yang terbaik gitu, sebagai guru atau mentor gitu. Nah itu nanti semakin mencari itu nanti akan semakin ketemu apa yang paling bagus gitu. Dan itu memang proses, nggak ada sehari 2 hari langsung ketemu gitu, nggak ada. Pasti perlu bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun ya proses membangun, mencari gitu. Even kita sudah ya menjalani profesi misal 20-an tahun pun misal gitu, jadi dokter gitu. Itu pun kalau terus mencari ilmu baru nggak ada habisnya. Penyakit baru ada terus, obat baru ada terus gitu. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita emang niat nanti pasti akan ketemu jalannya. Dan tadi ya bahwa kita menabur dalam arti termasuk yang real ya. Dalam arti nggak ada ceritanya kalau kita pengen jadi dokter terus setiap hari kita masak di dapur terus dalam 10 tahun kita jadi dokter, ya nggak ada juga gitu. Ya kalau kita mau jadi dokter ya kita sekolah dokter gitu kan. Nah, kita sekolah dokter terus kemudian kita magang, kita praktek, ikut dokter yang lebih pintar gitu kan untuk belajar. Ada fase lagi. Jadi secara logik tetap diikutin gitu loh, alurnya gitu loh. Jadi kalau sekarang misalnya konteksnya tadi ibu rumah tangga memasak ya, bisa jadi chef yang kelas dunia misal seperti itu gitu kan. Dengan masakan yang unik-unik, yang indah-indah, kita bisa bentuk-bentuk masakan kita itu bisa bentuk binatang, bentuk bentuk bangunan atau bentuk istana dan sebagainya lah. Gitu. Itu bisa aja seperti itu gitu. Kalau sesuai lihat apa yang sudah kita punya sekarang gitu kan. Terus tadi kalau konteksnya couple ya saya tetap ngerasa masih banyak masih banyak PR lah pastinya gitu, nggak ada yang perfect gitu. Kita tetap mengusahakan, tapi cuman memang kebetulan secara kalau Jawa itu bobot bibit bebet kita seimbang gitu kan, istilahnya dari tingkat pendidikan sama, terus kemudian kita juga dari keluarga yang nggak aneh-aneh lah, nggak ada track record yang macam-macam gitu kan. Nah terus kemudian secara keturunan juga ya seimbang lah gitu loh. Jadi secara basic itu terus kemudian kita berproses, kita sama-sama berusaha tadi menabur gitu kan, menabur terus menjadi lebih rendah hati, kita evaluasi terus ya.
Ya gitu. Terus kemudian juga tetap dari sisi membangun cinta itu juga gitu. Jadi kita bikin yang seru-seruan yang baru gitu. Kayak kita bikin apa itu, ya itu teknisnya macam-macam gitu kan. Tapi itu memang dijadikan ladang kita sih. Ya ini apa? Rasanya teoritis banget nggak? Rasanya mungkin apa? Ya semua orang udah ngomong gitu ya, tapi ngejalaninya tadi saya termasuk dari sisi metodologi gitu kan. Dari proses itu ngejalaninya juga dengan prinsip-prinsip ini juga. Misal contoh ya, saya juga belajar untuk menjadi lebih romantis gitu kan. Saya juga belajar untuk lebih bikin pasangan happy gitu. Terus kemudian saya juga belajar lebih paham siapa dia, siapa saya gitu. Dari gitu kan nanti dari hal yang kecil-kecil itu bisa leverage ya, bisa ngangkat gitulah. Yang hal kecil yang kita lakuin itu impact-nya bisa 10, 100, 1000 seperti itu. Kan kita selalu mencari yang seperti itu tuh, secara kerangka berpikir ya. Kita selalu cari hal-hal yang impact-nya besar. Yang kita effort-nya kecil tapi impact-nya besar gitu. Kira-kira gitu. Iya, bagus banget. Iya, kalau Pak Bertoni kan kepala keluarga yang mindset-nya udah bagus, udah terpoles. Kalau kita sebagai wanita mau pilih kepala keluarga yang mindset-nya bagus kan, idolanya saya misalnya seperti Pak Bertoni gitu kan. Jangan salah paham ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Berton ini sarannya nih, misalnya kan kalau backgroundnya saya adalah misalnya ya Pak Berton udah tahu lah saya misalnya saya belajarnya di mana, terus kerjanya di mana. Kira-kira menurut Pak Bertoni pasangan yang minimal yang seperti apa, minimal qualification-nya gitu loh. Kalau misalnya mau dicocokin kan berat, kayak sekarang nih pohon nih udah terbentuk kan, rantingnya udah terbentuk seperti itu, dirubah kalau masih kecil, dirubah kayak bonsai dibentuk masih bisa. Kalau dia udah terbentuk dirubah batangnya udah keras, itu kayaknya apa satu perjuangan bisa sih, mungkin bisa gitu ya, tapi perlu waktu yang bagaimana ya gitu. Kalau menurut Pak Bertoni ada tips apa nih? Ya mungkin gini ya, ini yang saya pelajari gitu dari beberapa teman-teman, terus kemudian dari membaca juga. Jadi gini, kita bisa berharap mujizat gitu kan. Ada peluang mujizat bisa terjadi gitu loh. Mujizat itu dalam arti bukan yang terus ibaratnya sampai orang meninggal terus hidup lagi gitu, nggak sampai seperti itulah gitu kan. Tapi ibaratnya orang bisa berubah hati itu juga adalah sebuah mujizat gitu loh. Orang yang tadinya misalnya suka ngomong kasar gitu kan, terus kemudian pada saat dia bisa jauh lebih humble, itu adalah kita mensyukurinya itu sebagai mujizat. Nah terus kemudian kalau contoh tadi apa yang bisa dilakuin nih oleh Cifon gitu kan. Nah, katakanlah gini, untuk menambah peluang berhasil, ini ngomong konteks strategi ya, Cifon bisa kumpul ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan latar belakang Cifon gitu loh. Jadi misalnya ini dengan komunitas gratitude ini udah bagus satu gitu kan, tapi mungkin nggak cukup satu nih, mungkin ada komunitas lainnya misalnya saya rasa banyak komunitas yang tempat orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan Cifon, baik dari sisi profesi gitu kan, dari sisi hobi, dari sisi spiritual gitu. Jadi dari komunitas-komunitas itu nanti di situ akan bisa tersaring tuh. Gitu. Kita lihat di situ mungkin ya, terus kemudian kalau tadi taburannya Cifon sesuai ya bisa ketemu orang-orang yang pas gitu loh. Nah, tapi secara strategi pendekatannya seperti itu, kita bisa cari yang frekuensinya sama nih sama kita gitu. Misal contoh kalau saya gitu kan, saya selain di profesi, terus kemudian ini spiritual di gratitude, terus kemudian saya juga di teman-teman kuliah gitu kan, teman-teman kuliah
yang apa? Yang kita punya masa lalu yang sama-sama menyenangkan gitu kan zaman kuliah. Nah, bisa teman kuliah terus kemudian hobi. Misal saya hobinya jalan pagi gitu kan. Hobinya itu bisa kumpul komunitas maraton gitu kan. Meskipun saya maraton juga nggak kuat ya. Tapi maksudnya kumpul komunitas positif itu kita bisa dapat banyak insight, terus kemudian ada peluang kita ketemu orang-orang yang tepat gitu. Tentu ditambah ya bahwa kita tadi meningkatkan faktor luck itu, keberuntungan itu ya tadi dengan menabur tadi gitu. Iya, Kira-kira bantu. gitu, Iwan. Tolong bantu cari yang mirip Pak Bertoni dong. Ivon, saya bantu jawab sedikit Tolong ya. kasih tahu kalau kasih tahu ke Koabe listnya ada, tapi yang single, yang single. Kalau saya boleh bantu jawab sedikit. Jadi saya nggak tahu gimana, pokoknya dari dulu, dari saya SMA bahkan, saya tuh selalu kepengennya punya pasangan yang kamus berjalan. Jadi saya suka belajar, tapi saya itu kadang suka malas baca. Jadi saya lebih suka orang yang ngasih tahu. Saya suka sharing, saya suka discuss. Jadi saya lebih suka orang yang ngasih tahu. Jadi saya selalu mengidamkan punya pasangan yang kamus berjalan. Oh ya, kebetulan kok dapat Pak Bertoni. Waduh, jadi intinya pengen dulu ya, pengen seperti Iya, yang bagaimana ya. Dan itu tanpa sadar, saya sendiri nggak sadar. Karena dari kecil saya selalu kepikiran, saya pengen punya pasangan yang kamus berjalan lah, yang katakanlah pinter gitar lah. Ya kebetulan Pak Bertoni begitu gitu. Jadi ya puji Tuhan. Mungkin bisa dibilang tuayan saya ya, puji Tuhan, terima kasih. Tapi akan saya doakan juga Ci Ivon mendapatkan seperti apa yang di ini Diinginkan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Kayaknya teman-teman Pak Bertoni tuh yang mastermind sama-sama tuh ada mirip-mirip kali. Loh, Fon, calonmu yang kemarin kenapa? Siap. Katanya mau jadi world class, gimana sih Koabe? Koabe aja mau jadi world class. Koabe termasuk healer yang world class juga loh, udah bisa luar negeri kan? Ya, semoga Ya. makin berkembang ya. Doakan. Iya kan, aku mau naik level nih kan, udah denger ceritanya Pak Bertoni, masa saya nggak mau ningkatin jadi world class? Iya. Naik level ganti suami. Termotivasi. Bercanda ya. Ya, Bu, kalau tercapai Serius kan. juga nggak apa-apa. Oh ya, serius. Serius lah, jangan bercanda, maksud bercanda. Nggak boleh. Kadang tuh aku begini loh, saya tuh memang kadang-kadang ya pikirannya suka ngomongannya nggak tahu ngaco, nggak tahu enggak dah. Saya pengen tinggal di Paris gitu, saya pengen tinggal di London gitu, saya pengen tinggal di New York gitu. Saya ngomong kayak begitu, tapi orang pikir saya sombong kali ya. Tapi saya memang pernah tinggal di New York gitu. Terus saya next journey-nya saya pengen tinggal di Jepang gitu. Saya tuh memang kadang-kadang suka ngomong begitu, nggak tahu itu, tapi tercapai gitu loh. Tapi bukan saya mau menyombongkan diri tapi memang saya tuh kayaknya kayak itu negara bagus banget ya, sayang kalau nggak dipergiin gitu. Dan bukannya aku perginya bukan 5 hari, aku maunya 3 months, 6 months, 1 year gitu. Iya, silakan nah. Nanti gue juga begitu kok. Jadi world class. Kan kalau kosmetik kan Koabe pernah dengar nggak? Maybelline, kayak Maybelline gitu kan. New York, London, Paris gitu kan. Ya. Nah, itu nih 3 negara yang merepresent bahwa kalau kita bisa masarin ke 3 negara itu adalah udah world class gitu kan. Oh, yang memang mana? iya. Negara mana aja? New York, Paris, New York, London. Paris, New York, London. Okay. Iya, itu represent the world class punya ini kayak misalnya sip. iya kayak Mari Louis kita Vuitton menuju kan, ke sana Pak Bertoni. kayak tas Louis Vuitton aja kan gitu. Tas Louis Vuitton kan asalnya dari Paris kan. Tapi then dibawa ke New York, ke London gitu. Jadi dia udah jadi world class. Kalau ke Indonesia mah dia nggak hitung. Dia hitungnya New York, London, Paris. Jadi waktu dari Paris dia
jualinnya ke New York gitu. Jadi marketingin di New York, dibesarin itu sama London. Terus akhirnya spread over gitu loh. Baru world class gitu. Itulah. Ya. Kita tutup resmi dulu aja kali ya dari Pak Bertoni. Selanjutnya boleh lanjut. Ya. Terima kasih ini Silakan Pak sebagai Bertoni. penutup terakhir ya. Tadi banyak bicara pagi nih. Kita bicara malam gitu kan. Jadi malam itu kira-kira schedule-nya gini nih. Jam 7 itu makan terakhir gitu kan. Terus kemudian setelah itu HP mati. HP mati, TV mati. Kira-kira seperti itulah. Devices atau alat elektronik itu mati. Terus kemudian di sini kita konsen ke keluarga nih. Real conversation with loved ones gitu. Dengan pasangan, istri, suami, anak gitu. Kita bangun pembicaraan yang real, yang membumi gitu kan. Ibaratnya yang hati ke hati lah gitu. Terus bisa juga kita meditasi lagi untuk mengendapkan, ibaratnya kita pemurnian lagi gitu. Terus bisa juga kita membaca, terus kemudian session untuk rekreasi dalam arti di sini kita bisa misalnya untuk melepas emosi negatif bisa melukis atau menyanyi atau main gitar, main musik gitu kan. Nah, terus kemudian dia juga menyarankan secara periodik ini mandi air garam. Oh, gitu juga ya. Oke. Ya, mandi air garam gitu. Berendam juga oke. Kalau enggak misalnya mandi siram juga nggak apa-apa. Mandi air garam itu dia ada belajar energi juga kali ya Pak ya. Oh iya, dia Robin Sharma ini dia juga paham energi dia. Oke. Makanya dia tulisannya seperti ini gitu. Ada mandi air garam gitu. Terus kemudian itu jam 9, 10 itu tidur bebas teknologi gitu. HP taruh agak jauh dari kita gitu kan. Terus kemudian evening gratitude practice ini mungkin semacam coffee meditation ya kalau di Diamond Cutter ya gitu. Kita malam bersyukur malam gitu. Bersyukur kita sudah dengan kesadaran penuh gitu kan. Kita hari ini melakukan ini, kita bantu ini, kita belajar ini, kita bekerja bantu klien seperti ini, terus kemudian kita bersyukur, terus kemudian kita blessing batin gitu kan. Doakan banyak orang yang effortnya sama seperti kita, ada di posisi kita, kesulitan hidup dan sebagainya, terus tidur ya gitu. Jadi ritual malam seperti ini kira-kira. Oke, demikian semoga bisa menginspirasi, semoga bisa membantu teman-teman semua untuk jadi world class gitu. World class dalam bidangnya masing-masing dan kita bisa konsisten ngerjain PR-nya gitu. Konsisten ngerjain tugas setiap harinya. Saya sih optimis misalnya dalam 10 tahun nggak sesuai keinginan kita, tapi minimal kita kalau ngelihat ke belakang udah kita jauh berubah, jauh lebih baik. Betul. Kira-kira begitu. Aku boleh sharing nggak? Pak Bertoni ilmunya sama, main dibagi sama masterku. Bukunya sama. Dan kebetulan hampir 2 tahun ini aku menjalani walaupun kadang masih bolong-bolong. Tapi emang benar Pak, kehidupannya lebih baik. Kesehatanku juga membaik. Dan ditambah sama sekarang kan KOAB ngajarin gratitude segala, itu lebih kayaknya terjawab semua yang aku cari gitu kemarin-kemarin itu. Dari yang tadi pagi itu emang harusnya sih jam 5 pagi semua sudah harus bangun. Cuma kadang kan karena rutinitas aku lebih tidurnya ke pagi, jadi udah ada mundur. Tapi yang diusahakan katanya kan kita bersyukur dulu, jadi nggak boleh pegang handphone. Ini pelajaran banget sih. Jadi makanya sekarang diusahakan untuk ikut meditasi gratitude pagi itu wajib. Walaupun masih belum rutin ya Pak B, tapi terima kasih. Ya. Jadi dengan begini belajar untuk bersyukurnya lebih banyak. Terus menulis, ya itu wajib banget kalau menulis dari pagi dan malam. Di kertas polos kalau kita diajarinya menampilkan warna-warni seperti tadi Bu Yuli juga bilang,
tulis apapun dan ucapan terima kasih dan apa yang mau dikerjakan besoknya. Lalu ya sama persis seperti yang dibilang itu malam. Dan ini perubahannya itu bukan karena akunya mulai berubah, suami dan anakku juga merasakannya beda, terutama ke orang tua juga. Mungkin bisa jawab juga dengan kata-kata tadi Bu Yvonne, kalau apa yang dicari dengan suami itu, aku jujur, suamiku itu bukan tipeku dulunya. Aku pacaran, dia yang ngejar, sampai akhirnya aku baru tahu kalau dia itu serius. 9 tahun kita pacaran, aku masih ya begitulah gitulah ya. Sampai nikah, masih belum, aku masih egois. Aku mau ya akulah yang menang. Sampai akhirnya aku ketemu Saga itu, Master berusaha untuk berubah, pagi dari pola yang berubah, pagi harus bersyukur, semua, dan itu dari diri sendiri. Jadinya, Michelle Johnny kan maksudnya? Aku merasa, oh ya dia, ya betul, itu dia. Aku merasa mengikuti yang diajarin sama Pak Bertoni tadi itu sama, persis. Kalau aku kesel ya aku tulis, aku berusaha untuk ngomong juga, dan aku mau tahu, oh dia juga ada rasa gitu. Jadi ternyata perubahan itu antara aku dengan suami pun berubah, ke anak pun berubah. Aku yang tadinya keras, berusaha untuk memahami dia dengan ya itu jam bicara itu. Jam bicaranya itu kita di sana diajarin dengan sedikit memijat ya. Memijatnya itu cuma ya dielus-elus gitu doang aja, tapi itu terjadi interaksi antara aku dengan anakku, aku dengan suamiku. Jadi meletakkan handphone itu. Jadi Workshop honeymoon. mandi garam itu juga. Jadi materi workshop honeymoon. Itu ada di kelas sana. Kalau saya belum bisa bawain itu nggak boleh, nggak berani. Ya. Ngerti. Seperti itu. Jadi dengan anak, jadi lebih enak sih emang. Jadi karena saya berubah, saya ngeliat suami saya juga berubah. Saya nggak bisa nuntut dia untuk mau gandeng saya kayak gitu-gitu karena dia bukan tipikal kayak gitu ya. Karena saya dulu berprinsip, wah punya pacar tuh yang mau gandeng duluan, yang begini-begini. Ternyata itu salah. Ternyata saya berubah, saya berusaha untuk gandeng dia, saya berusaha untuk ngomong, dan lama-lama dia mulai memahaminya gitu. Jadi dan itu terlihat pada saat saya sakit drop 9 tahun yang lalu itu, dialah orang yang ternyata Tuhan kasih buat saya. Itu yang, dan barusan saya baru selesai bikin PR saya, mengucapkan terima kasih. 9 tahun yang lalu saya habis operasi besar pas 17 Agustus kemarin. Jadi terima kasih ya Pak Bertoni, saya diingatkan untuk selalu menulis apapun yang saya rasa juga. Dan terima kasih buat semua yang di sini. Pelajaran berharga banget untuk merubah diri dari diri sendiri ini. Thank you. Ya, terima kasih. Mungkin kembali ke Ko Abe, silakan kita tutup. Iya. Thank you teman-teman atas sharingnya. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Bertoni. Keren mabis. Yang penting kita praktek, kita berjuang, jatuh bangun dalam praktek. Yang penting kita konsisten dan persisten. Makin lama makin baik. Thank you.